Hai, berjumpa lagi bersama Faris, channel Faris Creative Freedom. Kali ini eh, kita akan memberikan informasi terkait dengan cara mencatat yang paling efektif dan efisien ya. Nah, eh, cara mencatat yang paling efektif dan efisien itu sebenarnya ada banyak metode ya dalam pencatatan. Akan tapi salah satu yang cukup menarik atau cukup bagus untuk kita gunakan adalah metodenya Cornell. Jadi yang dikenal dengan Cornell Note Taking Method. Secara umum, metode Cornell ini eh, terdiri dari tiga bagian. Jadi bagian pertama itu adalah bagian catatannya, ya kan? Terus yang kedua itu adalah bagian apa? Intisari dari setiap pokok-pokok bahasan yang sudah kita catat, ya kan? Dan yang terakhir adalah bagian summary. Summary ini berisi tentang ringkasan singkat ya dari semua catatan kita, ya kan. Dan ini eh, jadi sebenarnya bagian-bagian yang lebih penting lagi dari ide-ide tadi. Jadi ada catatan, terus ada ide-ide pokok ya kan yang harus kita catat. Nah, dari ide-ide pokok itu dia disaring lagi, dirangkum lagi jadi lebih lebih luas ya kan, menjadi ide-ide pokok yang super penting untuk kita catat, menjadi summary. Nah, eh, caranya cukup mudah. Jadi kalau kita punya kertas ataupun buku catatan ya untuk kita mungkin kuliah, untuk kita belajar, untuk bekerja gitu kan. Jadi kertas kita itu dibagi menjadi tiga bagian utama dan satu bagian sebagai judul ya kan. Nah, oke. Jadi bagian atas sekali ya kan yang ada tulisan Cornell Note Taking Method ini nanti kita ganti dengan judul pembahasan kita. Jadi termasuk misalnya kuliah mata pelajaran akuntansi misalnya. Terus pembahasan misalnya financial statement. Terus tambahin lagi di bagian kanannya tanggal hari hari pencatatan, ya kan, jam juga ataupun kelas kelas berapa misalnya. Nah, terus setelah di bagian atas, jadi kertas tadi kan kita bagi tiga yang utama dan tambah satu yang bagian atas sebagai judul kan. Nah, bagian notes ini, jadi eh, porsi bagian notes ini paling besar, mungkin sekitar 2/3 dari lebar kertas. Nah, sepertiganya lagi itu yang sebelah kiri untuk ide pokoknya, ya kan? Nah, beberapa catatan ya kan untuk kita melakukan sebuah menulis catatan. Jadi eh, yang pertama itu adalah kita simak dulu baik-baik materi dalam kelas ya kan. Yang kedua adalah catat poin penting garis besar materi ya kan. Jadi catat poin penting ini bukan berarti kita mencatat semua apa saja yang dituliskan oleh dosen ataupun oleh guru, akan tapi kita ambil intisarinya. Misalnya ada yang menceritakan tentang Rusia misalnya ya. Peter menggunakan mesin apa ya kan, dan dibantu oleh negara apa ya kan, tujuannya adalah untuk membuka dunia. Nah, intisari dari apa yang kita catat itu adalah sebenarnya intinya Peter ingin membuka jendela dunia. Nah, contoh-contoh yang digunakan oleh guru kita tersebut tidak usah kita tulis semuanya, akan tapi dirangkum saja. Misalnya, Peter menggunakan mesin, menggunakan ini, bekerja sama dengan negara lain, tujuannya adalah untuk misalnya membuka jendela dunia. Nah, oke. Okay. Terus yang ketiga adalah kita bikin parafrase sendiri, ya kan? Terus taruh juga diagram atau tabel di sini kalau ada dari dosen ataupun guru ya. Terus pakai simbol yang memudahkan. Ya sederhananya gini. eh, Kata dan, ya kan, dan, dan itu lebih simpel kita menggunakan simbol dan, ya, seperti itu. Jadi catatan kita itu diupayakan untuk seringkas mungkin akan tetapi jelas, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah beri spasi antar topik. Jadi misalnya nih, tadi kita pembelajaran tentang Rusia ya, terus dosennya menceritakan lagi tentang Amerika.
Nah, itu berikan jeda spasi, satu atau dua spasi. Jadi satu atau dua baris kasih jeda bahwa ini menandakan sebagai sebuah topik baru, ya kan? Nah, ini catatan ini kita lakukan selama pembelajaran di dalam kelas, ya kan? Jadi kita hanya ngelihat bagian notes-nya aja. Nah, sesudah jam pelajaran selesai, ya kan, kita kan melakukan review ulang terkait dengan catatan tersebut, ya kan. Nah, di sini kita masukkan nih dari beberapa topik yang sudah kita catat, tabel-tabel dan sebagainya. Kita ambil ide pokok, ya kan. Ide pokok jadi contoh, eh Peter ingin membuka jendela dunia. Nah, nanti penjelasannya tuh detail ada di notes, ya kan. Terus yang kedua itu kita catat juga. Jadi jangan lupa tadi ya, pada waktu notes itu misalnya nih, eh, ada penjelasan dari guru kita atau dosennya kita, ada satu hal atau dua hal yang ingin kita muncul terbesit misalnya dalam pertanyaan kita, sesuatu hal. Nah, itu dicatat dulu di bagian notes. Pertanyaan-pertanyaan itu dicatat dulu di bagian notes. Nah, nanti ketika di-review, pertanyaan itu kita munculkan lagi di bagian catatan yang untuk ide pokok tadi yang bagian sebelah kiri, ya kan? Selanjutnya yang kita catat lagi di bagian sebelah kiri ini adalah kata-kata penting, ya kan? Jendela dunia tadi contohnya, ataupun ada istilah-istilah khusus yang menurut kita sangat penting untuk kita ingat, ya kan? Selanjutnya bagian sebelah kiri ini juga digunakan untuk mereview materi. Jadi kita ngelihat bahwa oh ternyata ini loh pokok-pokok pembahasan pada hari ini atau pokok-pokok kuliah pada hari ini. Nah, setelah selesai, ya kan, eh, kita melakukan review sesudah jam pelajaran tadi ya, selama proses review ulang. Nah, setelah kelas itu selesai, ya kan, selama review juga kita bikin summary. Jadi dari ide-ide pokok, ya kan, yang bagian kiri tadi kita ringkas lagi menjadi ambil yang super super penting di sana, ya kan. Kita bikin ringkasan singkat, terus gunakan quick reference, ya kan. Terus beri ide pokok super penting. Jadi ide-ide pokok tadi yang mana yang paling penting kita masukkan ke bawahnya. Oke. Baiklah, ini sedikit ya sharing bagaimana kita membuat mencatat ya dengan efektif dan cepat ya. Termasuk nanti lebih memudahkan kita untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran ataupun catatan-catatan penting yang telah kita buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.